Hai teman pintar, ada sebuah pernyataan yang mungkin sering kita dengar. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, melainkan hanya kekurangan orang yang jujur. Pernyataan ini mengandung makna yang mendalam tentang keadaan bangsa kita saat ini. Di satu sisi, kita patut bangga dengan banyaknya individu cerdas yang lahir dan dibesarkan di tanah air. Kita memiliki para ilmuwan, peneliti, pengusaha, dan seniman yang telah menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Kecerdasan mereka menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk maju dan berkembang. Namun di sisi lain, kita dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa korupsi dan ketidakjujuran masih merajalela di berbagai sektor kehidupan. Perilaku tidak terpuji ini bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti fondasi bangsa, menghambat kemajuan, dan menciptakan rasa frustasi di masyarakat. Mari kita bahas lebih dalam. Masih hangat diingatan kita pertarungan sengit para mahasiswa berprestasi di Clash of Champions. Kemampuan mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan rumit dan menyelesaikan berbagai tantangan benar-benar luar biasa. Mereka adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar, dan banyak sekali sebenarnya talenta cerdas yang mempunyai segudang prestasi di Indonesia. Berdasarkan data dari Organisasi Intelektual Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-42 dalam Global Innovation Index 2023. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam hal inovasi dan kreativitas. Data lain dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2023 terdapat lebih dari 16 juta mahasiswa yang terdaftar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta muda yang cerdas dan berbakat. Merekalah yang diharapkan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Namun, di balik kecerdasan para peserta Clash of Champions, ada satu hal yang patut kita renungkan. Apakah Clash of Champions benar-benar mencerminkan bangsa ini? Acara ini memang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak talenta muda yang cerdas dan berbakat. Tetapi, apakah kecerdasan itu cukup untuk membangun bangsa? Mari kita lihat realitanya. Menurut Transparansi Internasional Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada tahun 2022 hanya sebesar 38 poin. Angka ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Data lain dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 masih mencapai 9,7%. Artinya masih banyak masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki banyak masalah yang harus dibenahi. Dan masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kecerdasan semata. Bayangkan sebuah bangsa tanpa ilmuwan, peneliti, dan cendekiawan terbaiknya. Masa depan yang suram terbentang di depan mata. Inilah yang dikhawatirkan banyak pihak dengan semakin maraknya fenomena brain drain di Indonesia.
di mana talenta-talenta terbaik bangsa memilih untuk berkarir di luar negeri. Data statistik menunjukkan realitas yang memprihatinkan. Ribuan talenta cerdas Indonesia meninggalkan tanah air setiap tahunnya. Yang pertama, 2.000 ilmuwan di Indonesia dilaporkan meninggalkan negara setiap tahunnya untuk mencari peluang yang lebih baik di luar negeri. Yang kedua, Profesor Yohanes Surya, pakar fisika ternama, memilih untuk berkarir di Singapura karena merasa kurang dihargai di Indonesia. Yang ketiga, Dr. Khoirunisa, pakar biologi muda yang cemerlang, memilih untuk melanjutkan studi dan penelitian di Jerman karena keterbatasan fasilitas di Indonesia. Di balik fenomena brain drain yang memprihatinkan ini, terdapat kompleksitas masalah yang perlu diurai, yaitu yang pertama, kurangnya penghargaan dan dukungan. Masih banyak masyarakat yang kurang menghargai profesi yang membutuhkan intelektual yang tinggi, seperti ilmuwan dan peneliti. Pandangan ini seringkali tercermin dalam gaji yang rendah, minimnya apresiasi, dan stigma negatif terhadap profesi tersebut. Yang kedua, gaji dan fasilitas yang rendah. Gaji dan tunjangan yang ditawarkan di Indonesia untuk para ilmuwan dan peneliti seringkali tidak sebanding dengan kualifikasi dan kontribusi mereka. Fasilitas penelitian yang memadai pun masih terbatas, menghambat kemajuan dan inovasi. Yang ketiga, peluang karir yang terbatas. Kesempatan untuk mengembangkan diri dan mencapai jenjang karir yang lebih tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan penelitian masih terbilang minim di Indonesia. Hal ini mendorong mereka untuk mencari stabilitas dan peluang yang lebih baik di luar negeri. Brain drain bukan hanya kehilangan talenta, tetapi juga menggerogoti masa depan bangsa. Yang pertama, menghambat kemajuan. Kehilangan talenta terbaik di berbagai bidang seperti sains, teknologi, dan riset menghambat kemajuan bangsa dalam mencapai daya saing global. Yang kedua, memperbesar kesenjangan. Brain drain memperburuk kesenjangan antara negara maju dan berkembang. Negara maju mendapatkan keuntungan dari talenta terbaik negara berkembang. Yang ketiga, menimbulkan frustasi. Masyarakat, terutama generasi muda, merasa frustasi melihat banyak orang pintar di negaranya yang tidak mendapatkan kesempatan yang layak untuk berkembang. Hal ini dapat memicu demotivasi dan apatisme terhadap kemajuan bangsa. Meskipun terkesan kelam, masih ada secercah harapan untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama, meningkatkan penghargaan dan dukungan. Kampanye, edukasi, dan perubahan pola pikir masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan penghargaan dan dukungan terhadap profesi ilmuwan dan peneliti. Yang kedua, meningkatkan gaji dan fasilitas. Pemerintah perlu memberikan gaji dan tunjangan yang kompetitif, serta menyediakan fasilitas penelitian yang memadai untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik bangsa. Yang ketiga, membuka peluang karir. Perlu diciptakan lebih banyak peluang karir yang menarik bagi para talenta cerdas di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong kolaborasi antara akademis, industri, dan pemerintah. Yang keempat, menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah perlu menciptakan stabilitas politik dan ekonomi agar para talenta cerdas merasa yakin dengan masa depan mereka di Indonesia. Bangsa kita tidak kekurangan orang pintar, melainkan kekurangan orang jujur. Kecerdasan tanpa kejujuran hanya akan melahirkan manipulator, penipu, dan koruptor. Bangsa ini membutuhkan orang-orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas tinggi dan memiliki komitmen untuk membangun bangsa dengan adil dan bermoral. Sekian video kali ini dan terima kasih sudah menonton.